Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puja dan puji kita panjatkan kepada Ilahi Rabbi karena berkat inayahnya kita dapat berkumpul di pagi yang cerah seperti ini. Salam serta salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa yang kami hormati dan yang dihormati dosen pengampu mata kuliah Sejarah Peradaban Islam Ibu Dr. Ratu Suntiah MAG beserta teman-teman yang kami banggakan dan kami cintai. Sebelumnya izinkan kami membuat video untuk membahas tentang kekhalifahan Utsman bin Affan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mas Kamiranata. Saya dari Sabugan Aja. Saya Vina Nafirullah. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang biografi Utsman bin Affan. Nama lengkapnya adalah Utsman bin Affan. Lahir pada 376 Masehi, wafat pada tanggal 18 Zulhijjah 35 Hijriah. Julukannya Zul al-Nurain. Kenapa diberi julukan tersebut? Karena Utsman bin Affan menikahi dua putri Nabi. Selanjutnya, Utsman bin Affan menjadi khalifah, menjabat selama 12 tahun atau dari 646 Masehi sampai dengan 656 Masehi. Menjelang wafatnya, Umar bin Khattab berpesan selama 3 hari dan di antara pesannya adalah imam masjid hendaknya diserahkan pada Suhaib al-Rumi. Namun pada hari keempat hendaknya telah dipilih seorang pemimpin penggantinya. Umar memberikan 6 nama. Mereka adalah Ali bin Abu Thalib, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, dan Tolhah bin Ubaidillah. Keenam orang itu berkumpul. Abdurrahman bin Auf memulai pembicaraannya dengan mengatakan siapa di antara mereka yang bersedia mengundurkan diri. Ia lalu menyatakan dirinya mundur dari pencalonan. 3 orang lainnya menyusul. Abdurrahman selanjutnya memanggil Ali bin Abi Thalib untuk tampil ke depan umum seraya bertanya-tanya, jika engkau terpilih menjadi khalifah, apakah engkau akan tetap berpegang kepada kitab Allah dan sunnah Rasulullah serta tradisi 2 orang khalifah sebelumnya? Ali bin Abi Thalib menjawab, saya berharap demikian dan akan bertindak sesuai dengan ilmu dan kemampuan saya. Setelah mengulangi pertanyaan ini sebanyak 3 kali, Ali menjawab, aku akan memperlakukanmu sesuai dengan kitab Allah dan sunnah Rasulullah tanpa meneladani siapapun. Karena curiga di balik motif penekanan Abdurrahman atas jawaban kategoris terhadap tuntutannya, Ali berkata sambil menuduh-nuduh, kamu tidak berhak menghalangi dalam merebut hak saya terhadap jabatan ini. Selanjutnya Abdurrahman bin Auf memanggil Utsman bin Affan tampil ke depan dan mengajukan pertanyaan yang sama seperti yang diajukan kepada Ali bin Abi Thalib. Dengan tegas Utsman bin Affan menjawab, ya, saya akan melakukannya. Seketika itu juga Abdurrahman bin Auf menenangkan tangannya sambil berdoa, ya Allah, dengar dan saksikanlah beban beratku telah aku pindahkan kepada Utsman bin Affan. Ia pun menyalami Utsman bin Affan sebagai tanda baiat kepadanya. Tangan kanan yang pertama menjabat tangan kanan Utsman bin Affan untuk membaiat adalah tangan Ali bin Abi Thalib. Baru kemudian diikuti oleh seluruh kaum muslimin. Demikianlah Utsman memikul beban-beban khalifah yang dipikulnya ketika ia hampir mencapai usia 70 tahun atau sekitar bulan Muharram tahun 24 Hijriah. Sahabat Umar radhiyallahu anhu berusia 68 menurut hitungan Masehi. Hijriah, Utsman bin Affan dibaiat pada tanggal 3 Muharram tahun 23 Hijriah 644 Masehi. Sementara itu menurut Al-Jazari bahwa Ahli Syura berkumpul pada waktu asar dan pada saat itu Suhaib yang mengumandangkan azannya. Kemudian Utsman bin Affan keluar untuk melaksanakan sholat bersama umat Islam. Hal yang pertama kali ia lakukan adalah menambahkan jatah sebanyak 100 kali dirham kepada masyarakat dan memperluaskan berita tersebut ke berbagai pelosok-pelosok. Setelah itu Utsman berkhutbah di hadapan masyarakat dengan perasaan yang sangat sedih karena Utsman takut jika ia tidak mampu mengembangkan amanah tersebut dengan baik dan masyarakat menerima baiat terhadap Utsman.
Baiklah, saya akan memaparkan materi mengenai keberhasilan yang dicapai oleh Khalifah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan sendiri merupakan khalifah ketiga, di mana dalam masa jabatannya ia menduduki jabatan selama 12 tahun. Nah, dalam 12 tahun itu dibagi menjadi dua periode. Periode pertama yaitu periode stabil selama 6 tahun. Lalu periode selanjutnya yaitu periode pergolakan selama 6 tahun juga. Nah, adapun keberhasilan yang telah Khalifah Utsman bin Affan capai yaitu pertama, ada ekspansi wilayah, yang kedua, pengodifikasian Al-Quran, dan yang ketiga adalah otonomi daerah. Jadi, pada 6 tahun terakhir masa jabatan Khalifah Utsman bin Affan dituduh melakukan nepotisme atau mengangkat para pejabat negeri dari kalangan kerabat Utsman bin Affan. Namun isu ini mendapat banyak bantahan. Diduga Utsman bin Affan mengikuti yang diperintahkan oleh surat Al-Isra ayat 26 yang intinya berikanlah kerabatmu hak-haknya. Jadi karena Utsman bin Affan lebih percaya pada kerabatnya, jadi untuk pemerintahan dipegang oleh kerabatnya. Allah pun memberikan isyarat agar beliau menahan diri dari memerangi mereka, agar hal tersebut semakin bisa menjadi hujah bagi beliau di sisi Allah kelak. Abdullah bin Salam berkata kepada beliau, "Tahan dan tahanlah, karena hal itu akan menjadi hujah bagimu." Situasi dari hari ke hari semakin memburuk. Rumah beliau dijaga ketat oleh sahabat-sahabat beliau, Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, Muhammad bin Tolhah, Hasan dan Husain bin Ali bin Abu Thalib. Karena kelembutan dan kasih sayangnya, beliau menanggapi pengepungan itu dengan sabar dan tutur kata yang santun. Hingga suatu hari, tanpa diketahui oleh pengawal-pengawal rumah beliau, masuklah kepala gerombolan yaitu Muhammad bin Abu Bakar, gubernur Mesir yang baru, dan membunuh Utsman bin Affan yang sedang membaca Al-Quran. Dalam riwayat lain disebutkan yang membunuh adalah Aswadan bin Hamrob dari Tujib, Mesir. Riwayat lain menyebutkan pembunuh adalah Al-Ghafiqi dan Sudan bin Hamran. Beliau wafat pada bulan Haji tahun 35 Hijriah dalam usia 82 tahun setelah menjabat sebagai khalifah selama 12 tahun. Itu tadi presentasi dari kelompok kami, kelompok 4. Sekian, terima kasih.